dengan beban berat. Haleluya. Dosa dunia menjerat. Amin. Haleluya. Lalu ku datang pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia ubah seluruh hidupku. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah segenap hidupku jadi baru. Bertemu dengan Juru Selamat. Haleluya. Sejak Yesus sucikanku. Amin. Haleluya. Ku tak mau henti selalu puji Dia. Haleluya. Ku selalu memuji nama Tuhan selamanya. Amin. Haleluya. Oh Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh säkert baik firman. Haleluya. Oh ini telah bangkit and share. But the hand of Jesus touched me, and now I'm no longer the same. Hallelujah. For He touched me. Oh, Jesus touched me. Amen. Hallelujah. And oh, the joy that floods my soul. Something really happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat 27 dan 28, 29, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Haleluya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya
sudah sembuh dari penyakitnya. Amin, haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, mulia, kudus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jesus touch me, oh Jesus touch me. Amen, hallelujah. And oh, the joy that floods my soul. Something really happened. I know Jesus touched me and made me whole. Semua telah berubah dan aku tahu Tuhan Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan mulut anak-Mu Bapa. Sucikan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sementara kami membaca firman-Mu, kami bersyukur kepada Engkau. Kasih-Mu yang sempurna jamah hidupku Bapa, supaya ku hidup menjadi baru, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, supaya ku tidak hidup dengan gaya hidup yang lama, tapi hidupku menjadi baru, ciptaan yang baru. Kehidupan Kristus ada di dalam hidupku, karakter Kristus, ciptaan yang baru, sehingga hidupku layak kepada Tuhan. Sehingga nanti kelak kalau Yesus datang, aku mau naik ke surga, hidup bersama Yesus, kekal di surga selamanya. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sempurna. Besok hari Minggu 27 Februari semua kita beribadah kepada Tuhan, baik online, onsite. Biar hari demi hari kita jalani hidup ini dengan zaman Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita layak kepada Tuhan Yesus.
Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Saya merindu Bapak Ibu Saudara semua hati melekat dengan Tuhan. Roh Kudus akan menjamah hidup kita, sehingga roh kita menyala-nyala, terus mau ikut Yesus dengan setia. Kita mau taat, kita mau cinta Yesus. Hidup kita berubah, hidup kita menjadi ciptaan yang baru, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah selamatkan kita. Dunia akan binasa, tapi hanya bagi orang melakukan kehendak Allah akan kekal hidup selama-lamanya. Ini penting, saudara, supaya Bapak Ibu betul ngerti firman Tuhan. Itu tertulis, saya perlu baca lagi Bapak ya. Surat 1 ini pasal 2, ini penting supaya mengingatkan kita jangan pernah bosan kalau sudah dengar firman Tuhan. Mohon maaf, ini Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan yang atas izin Tuhan. Buktinya saya dikasih kesehatan sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu diberikan kesehatan. Berarti atas restu Tuhan. Supaya kita berkali-kali baca firman Allah. Jangan hanya sekali. Berkali-kali. Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Sehingga demikian kalau berkali-kali. Berarti Tuhan selalu mengelingkan kita. Tuhan selalu mengajar, mengingatkan kita. Itu janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus, roh kebenaran. Roh penghibur akan menghibur, mengajar kita, mengingatkan kita. Untuk selalu kita ingat firman Tuhan. Seperti dalam Lukas juga dikatakan 10:39. Tuhan bicara. Maria terus menerus mendengarkan firman. Bukan sekali. Maria terus menerus, berarti terus. Sampai langkah terakhir. Berkali-kali. Kita tidak pernah bosan. Karena firman Tuhan katakan, saudara. 1 Yohanes 2:17 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Kehendak Allah ada di dalam firman Tuhan. Waktu mari kita baca firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tapi dalam Tuhan, aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu ku anggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ayat 30 terakhir. Sebab oleh karena pengerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan pagi, malam, selagi Tuhan berikan kesempatan. Karena suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, kita akan membekali hidup di dalam firman Tuhan. Supaya firman Allah akan membawa kita untuk melangkah di dalam kebenaran sampai suatu hari kelak kita masuk surga. Ini menjadi kerinduan kita, saudara. Bukan dunia tempat ini. Sudah saya katakan tadi bahwa dunia akan lenyap. Tapi bagi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Tentu kita terus terang, kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebabnya kalau kita lihat baca firman Tuhan ini ya saudara, Rasul Paulus luar biasa perjuangannya bersama anak rohaninya. Ini namanya Timotius, termasuk Epaphroditus itu yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Timotius ini sebagai anak rohani saudara.
Sampai dia bilang, katakan ini seperti seorang anak menolong sama bapaknya. Ini contoh, ini berarti anak rohani. Dibimbing Timotius, tapi Timotius punya hatinya bersih. Mari kita belajar di sini, memiliki hati yang bersih. Melayani pekerjaan Tuhan bukan untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Banyak orang melayani pekerjaan Tuhan, atau dalam hidup ini kita egois, hanya mementingkan diri sendiri. Padahal Tuhan sudah katakan bahwa kita ini sudah dipanggil untuk kepentingan Kristus. Ini terbukti nyata di ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Padahal Tuhan panggil kita untuk kepentingan Kristus Yesus, bukan untuk kepentingan kita. Kan sudah saya katakan dalam 2 Korintus pasal 5:15, saudara. 2 Korintus pasal 5:15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita hidup ini berasal dari Tuhan. Kita diberkati, nafas bukan dari diri kita. Semua yang kita nikmati, semua berasal dari Tuhan. Maka mari Bapak Ibu bersama saya, kita belajar saat ini. Apa yang kita kerjakan, semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan Tuhan harus kita utamakan. Kalau kepentingan Tuhan ada harga yang harus bayar, nggak apa salah. Ada harga yang harus bayar, kita pikul salib. Ada penyangkalan diri demi tujuan supaya suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Bukti nyata, ada harga yang harus dibayar, saudara. Timotius, termasuk Epaphroditus ini, saudara. Kalau mana namanya di ayat 25, Epaphroditus, sampai semua anak Tuhan yang melayani Tuhan, termasuk Rasul Paulus, sampai sakit, nyaris mati. Kalau kita baca di sini, di ayat 30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Coba, semua karena Tuhan Yesus, ada harga yang dibayar. Memang ada gampang, saudara. Kalau kita lihat di sini ya, saya lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, sama aja ada kata-kata nyaris mati, saudara. Kenapa? Memang melayani pekerjaan Tuhan tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Memang kita harus sungguh-sungguh. Ada kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal 6 ayat 9. Coba nih. 2 Korintus pasal 6 ayat 9. Ini Rasul Paulus yang punya pengalaman yang luar biasa. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati. Dan sungguh kami hidup sebagai orang dihajar, namun tidak mati. Terus dia berkorban untuk pekerjaan Tuhan sampai nyaris mati. Sampai dikatakan sini juga nyaris mati. Ada harga yang dibayar. Memang tidak gampang, saudara. Untuk masuk di dalam kerajaan Allah, itu memang harus ada harga yang harus dibayar. Coba kita buka lagi ya. Dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22 dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Rasul Paulus mengalami tribulation, saudara. Kita lihat ya, banyak mereka mengalami betul cobaan yang berat. Pernah masuk penjara, diadilin, dipukul, difitnah, hampir mati. Baik dalam pelayanan mengalami gelombang waktu naik kapal, ya, sampai dia tidak makan, segala macam pergumulan hidup sudah dialami ini. Ya, demikian juga kehidupan kita belajar, kita berani bayar harga untuk Tuhan Yesus. Makanya dalam saya katakan, mari kita mau baca ayat terakhir, Filipi pasal 1 ayat 21 dan Filipi pasal 3 ayat 8. Semuanya karena Kristus, saudara. Coba, makanya saya senang sekali kalau baca Alkitab, saya dapat kekuatan dari Tuhan. Rasul Paulus katakan di Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Dan Filipi pasal 3 ayat 8, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Saya melakukan pekerjaan Tuhan seperti ini. Enggak ada apa-apanya saya dibandingkan Rasul Paulus. Enggak ada apa-apanya dibandingkan hamba Tuhan yang lain. Tapi Tuhan lihat dengan ketulusan hati. Termasuk Bapak Ibu. Ayo kita kerjakan buat Tuhan. Biarpun bekerja buat Tuhan hanya 1%. Tapi dihargai sama Tuhan. Daripada 0%. Tidak pernah lakukan apa-apa. Seperti Tuhan kasih ilustrasi di Matius 25. Tuhan berikan ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 2 talenta, 5 talenta, dia kerjakan dengan hati yang sungguh. Dia mampu mengembangkan 2 talenta menjadi 2 talenta, 5 talenta. Tapi yang 1 talenta, dia kubur. Dia katakan tidak mau berkembangkan. Jahat dia itu berarti orang itu. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang baik. Selagi kita hidup kompetensi, kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Kerja buat Tuhan. Layani itu pekerjaan Tuhan.
bersaksi cari jiwa, beritakan firman, dan dalam rumah tangga kita menjadi berkat baik kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman dalam pekerjaan, apapun juga. Semua pandang kepada Kristus. Dan semua tujuan apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita senantiasa bersama Tuhan. Roh Kudus akan menjamah hidup kita. Hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri haleluya damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang setia kepada Tuhan, pandang kepada Kristus. Memang ada harga yang harus bayar, tapi janji Tuhan kita mendapatkan hidup kekal buat selama-lamanya. Roh Kudus akan menjamah hidup kita untuk kita melangkah di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.